Halo para penjelajah sejarah. Pernahkah kamu berpikir kalau kacamata yang kita pakai setiap hari ini bukan sekadar alat bantu lihat atau aksesori fashion? Di balik setiap bingkai dan lensanya, ada kisah revolusi luar biasa yang mengubah cara manusia belajar, bekerja, bahkan menentukan status sosial. Yuk, kita telusuri jejaknya bersama-sama. Perjalanan kacamata dimulai jauh sebelum ada lensa kaca. Pada abad pertama Masehi, Kaisar Romawi Nero punya cara unik untuk nonton pertarungan gladiator. Menurut catatan sejarah, ia mengintip lewat potongan batu zamrud yang halus. Fungsinya bukan untuk memperjelas, tapi untuk mengurangi silaunya matahari. Bisa dibilang, inilah prototipe kacamata hitam paling awal di dunia. Lompat 1000 tahun kemudian, ke abad ke-10 di dunia Islam dan Eropa, muncullah konsep batu baca. Berkat prinsip optik yang dikembangkan oleh ilmuwan legendaris, Alhazen, para biarawan mulai menggunakan potongan kaca setengah bola. Kaca ini diletakkan langsung di atas naskah. Kaca pembesar sederhana ini membuat tulisan jadi lebih besar, sehingga mereka yang penglihatannya mulai menurun bisa tetap melanjutkan pekerjaan penting menyalin teks-teks suci dan ilmiah. Nah, titik baliknya terjadi di Pisa, Italia. Sekitar tahun ke-1286, disinilah kacamata pertama yang bisa dipakai lahir. Lensa pertamanya dibuat dari kristal atau kuarsa yang diasah dengan sangat teliti. Bingkainya unik, terbuat dari tanduk hewan atau kayu, lalu disambung dengan paku, membentuk huruf V terbalik. Bayangkan, zaman dulu orang harus memegangnya di depan mata atau menjepitnya di hidung. Belum ada tangkai yang nyaman melingkar di telinga seperti sekarang. Awalnya, kacamata ini hanya untuk memperbaiki rabun dekat. Kondisi yang banyak dialami para sarjana tua yang sering membaca. Dari Italia, penemuan ini menyebar cepat, dan Venesia menjadi pusat industri kacamata di Eropa. Menariknya, kacamata dengan cepat menjadi simbol status. Pada abad ke-14 dan Kans, memakai kacamata seolah menjadi penanda bahwa seseorang itu terpelajar, seorang intelektual, atau berasal dari kelas sosial yang tinggi. Bahkan dalam banyak lukisan dari zaman Renaissance, tokoh-tokoh suci sering digambarkan memakai kacamata sebagai tanda kebijaksanaan ilahi mereka. Revolusi besar berikutnya yang mendorong permintaan massal kacamata adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun ke-1450. Tiba-tiba, buku jadi lebih mudah diakses dan minat baca meledak di seluruh Eropa. Semakin banyak orang membaca, semakin banyak juga yang sadar kalau penglihatan mereka mulai menurun. Kacamata pun berubah dari barang mewah menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Seiring berjalannya waktu, teknologi optik terus berkembang. Di abad ke-16, lensa untuk rabun jauh atau miopi mulai diciptakan. Paus Leo ke-10 adalah salah satu tokoh terkenal yang memakainya. Desainnya pun makin nyaman. Tapi, butuh waktu sampai abad ke-18 untuk mendapatkan fitur yang paling kita kenal sekarang. Tangkai kacamata yang bisa disangkutkan di telinga. Penemuan sederhana ini akhirnya membuat kacamata nyaman dipakai seharian. Coba kita renungkan sejenak. Sebelum abad ke-13, penglihatan yang menurun di usia tua seringkali berarti akhir dari sebuah karier intelektual. Seseorang tidak bisa lagi membaca, menulis, atau bekerja dengan detail. Kacamata mengubah segalanya. Inovasi ini secara harfiah memberikan tambahan 20 tahun masa produktif bagi para sarjana, penulis, dan pemikir. Mereka bisa terus berkarya lebih lama, menyebarkan ilmu, dan membentuk dunia. Jadi, lain kali saat kamu memakai kacamatamu, ingatlah warisan luar biasa yang ada di baliknya. Ini bukan sekadar alat, tapi sebuah inovasi kuno yang tidak hanya mengoreksi pandangan kita, tetapi juga secara fundamental membentuk peradaban pengetahuan yang kita nikmati hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa!